berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang berjumpa kembali dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan yang luar biasa ini. Kita datang kepada Dia dalam doa dan dengan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu dan membawa semua pergumulan hidup kami. Saat ini kami hampiri Engkau dan kami bawa seluruh pergumulan kami karena kami percaya di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu ada pertolongan, ada jalan keluar, ada damai sejahtera. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita duga dan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi suka atau tidak suka, hidup kita harus terus berjalan dan kita harus menjalaninya dengan baik. Ada banyak orang yang memang kemudian dia mengalami kehancuran saat menjalani hidup yang begitu berat. Tetapi tidak sedikit juga orang yang tetap tegar di dalam menjalaninya apapun yang terjadi sampai akhirnya memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar dari contoh orang yang memiliki ketegaran jiwa yang luar biasa, yaitu Paulus. Kita bisa menemukan hal itu dalam kebenaran firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Saya bacakan untuk memberi gambaran kepada kita betapa berat kehidupan yang dilalui oleh Paulus waktu itu. Ayat 19 sampai 24. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara-saudara, sebuah penderitaan yang luar biasa, bukan karena kejahatannya, bukan karena Paulus melakukan sesuatu yang bersifat kriminal atau melanggar hukum, tetapi karena ingin memberitakan kabar baik, ingin bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Sebuah perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi meskipun seperti ini, ternyata mengalami penderitaan, tantangan, aniaya yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Paulus memiliki jiwa yang begitu tegar meskipun menghadapi tekanan yang begitu berat, bahkan mengancam nyawanya? Kalau kita perhatikan perikop ini, kita akan temukan beberapa hal yang membuat
jiwa Paulus menjadi tegar. Yang pertama, Paulus ini tipe orang yang berdoa memuji Tuhan itu bukan sebagai ritual agama, tetapi sebagai sebuah keintiman dengan Allah, sebuah keyakinan yang diekspresikan lewat doa dan puji-pujiannya. Kita baca ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana mungkin orang yang sedang di penjara, di tempat yang paling dalam, dan kakinya dirantai, begitu menderita, begitu menyiksa tubuhnya, tetapi masih bisa berdoa dan memuji Tuhan. Karena itu gaya hidupnya. Karena itu cara hidupnya. Bagi Paulus, dimanapun dia berada, apapun keadaannya, berdoa memuji Tuhan itu memang sesuatu yang mengalir dari hatinya yang beriman. Paulus mengandalkan doa ketika dia mengalami persoalan hidup yang paling berat sekalipun. Paulus tahu bahwa berharap dan percaya kepada Tuhan melalui hidup di dalam doa dan selalu memuji memuliakan Tuhan adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelesaikan persoalannya dan memperkuat jiwanya untuk menghadapi situasi sulit. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sebagai orang yang pintar, sebagai orang yang punya pengalaman, sebagai orang yang punya pengaruh. Dia tidak mengandalkan semuanya itu karena dia tahu doa itu kekuatan yang dahsyat yang akan menguatkan jiwanya dan menyelesaikan masalahnya. Kalau Anda ingin mendapat kekuatan dalam menjalani hidup yang sangat berat, Paulus memberi teladan kepada kita, hiduplah dalam doa. Doa akan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia. Yang kedua, Paulus memiliki orientasi hidup untuk menjadi berkat. Bagi Paulus, hidup ini bukan sekedar apa yang aku dapat, apa yang bisa aku miliki lebih banyak. Walaupun Paulus memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kalau kita baca ayat 26 ya, kita baca saja. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ketika mereka berdoa dan memuji Tuhan, Tuhan bekerja menyatakan kekuatan dahsyatnya sehingga pintu penjara terbuka dan belenggunya terlepas. Ada kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi Paulus tidak mau memakai kesempatan ini untuk melarikan diri. Karena Paulus lebih memikirkan kepala penjara yang dalam ketakutannya. Dan dia juga takut kalau dia melihat semua pintu kok terbuka. Dia berpikir semua lari ini narapidana. Dia ingin bunuh diri, tetapi bagi Paulus jiwa ini lebih penting daripada keselamatannya sendiri untuk bebas dari penjara. Paulus lebih memikirkan kepala penjara daripada kebebasannya sebagai pribadi. Sebab kalau Paulus melarikan diri dari penjara, maka kepala penjara akan bunuh diri. Takut untuk dihukum. Di tengah-tengah kesulitan kita, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Jangan hanya melihat kesempatan bagaimana kita diuntungkan, bagaimana kita bisa lebih nyaman menjalani hidup ini. Tetapi belajarlah menjalani hari-hari kita. Itu tetap peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana hidupku bisa jadi berkat bagi orang lain. Bukan sekedar bagaimana aku diberkati Tuhan. Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya nilai hidup, orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kepedulian, kasih dan belas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya, apalagi kepada orang yang dia cintai, punya
kekuatan hati, jiwanya akan tegar ketika dia menghadapi situasi yang sangat berat sekalipun. Dan kalau itu terjadi, tidak hanya hati kita yang kuat, jiwa kita tegar, tetapi nama Tuhan pasti dimuliakan. Yang ketiga, Paulus memiliki hidup yang dipenuhi dengan pengampunan, yang dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Ayat 37 kita baca. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian, biar mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Paulus sebenarnya bisa menuntut mereka karena perlakuan yang begitu kejam terhadapnya. Padahal Paulus ini punya kewargaan Romawi juga. Paulus dan Silas akhirnya memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang sudah memfitnah mereka. Walaupun mereka telah didera, dipermalukan, tetapi bagi mereka balas dendam itu bukan pilihan, tetapi mengampuni itu pilihan yang mereka ambil. Saudara-saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Inilah jalan satu-satunya agar kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan dan jiwa kita tetap kuat, jiwa kita tidak lemah. Karena dengan kemarahan, kepahitan hati akan memperlemah hati kita sendiri dan jiwa kita. Jadi kekuatan itu justru akan kita dapatkan saat kita mengampuni orang lain. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu begitu sempurna. Kami bersyukur Bapa di surga. Lewat berbagai masalah, lewat pergumulan dan situasi berat yang kami hadapi, Tuhan tetap mengajar kami dan menuntun kami supaya kami tidak kalah, supaya kami tidak menyerah, kami tetap punya jiwa yang tegar, kami punya hati yang kuat. Kami bersyukur karena Tuhan begitu peduli, sebagaimana Tuhan peduli dan membela Paulus dan Silas. Kami percaya kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini bergabung dengan Raise and Guide, mereka sedang dalam situasi yang berat, mereka sedang dalam situasi yang begitu menekan, Roh Kudus menguatkan hati mereka sesuai firman Tuhan. Berikan hati yang rela mengampuni, dan biarlah mereka tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi juga berpikir tentang orang-orang yang dikasihinya yang ada di sekitarnya, dan mereka bertekun dalam doa. Ini saatnya mereka sungguh-sungguh mengalami bahwa doa itu tidak pernah sia-sia, selalu membawa kemenangan demi kemenangan. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan ketika terjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Hubungin mereka dan tim doa kami akan mendukung doa saudara di momen-momen pertemuan doanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara. Sungguh-sungguh setiap hari saudara boleh mengalami Raise and Guide. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Hatiku siap.